Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengawali pagi ini, saya rindu mengajak kita menyanyikan pujian ini dari cover lagu Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, apakah artinya sudah selesai dan apa saja yang sudah selesai tersebut ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib? Dosa membuat manusia menjadi seteru Tuhan dan harus menerima hukuman berat. Akan tetapi, oleh kasih Allah yang agung tersebut, penghakiman Allah yang dahsyat yang seharusnya diterima oleh manusia digantikan oleh Yesus Kristus. Kalau ada kasih yang agung, berarti ada kasih yang biasa. Itu biasa kita temui dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada seorang ibu membuang bayi yang baru dilahirkan, seorang ayah melupakan anak-anaknya, atau bahkan ada ayah yang memperkosa anak perempuannya. Dan kita melihat dalam hubungan relasi kita dengan orang lain terjadi, kasih itu berubah-ubah dan menjadi sangat hambar. Dan kasih itu dibangun hanya atas dasar kasih yang biasa, yang mudah hambar dan tawar dan mudah dibuang. Tetapi kasih agung dari Allah tidak digoyahkan oleh apapun. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang agung itu menuntaskan segala dosa kita di atas kayu salib. Kasih agung yang tidak pernah memperhitungkan berapa besar kesalahan kita. Di dalam kasih yang agung itu kita dibenarkan. Di dalam kasih yang agung itu ada kabar baik yang dinantikan oleh manusia sepanjang abad. Di dalam kasih agung tersebut kita menemukan bahwa Allah yang harusnya mendakwa dan menghukum manusia justru membenarkan kita. Di dalam kasih agung itu menjadi jalan buat kita untuk menikmati hidup baru, sebab melalui pengakuan dosa dan pertobatan serta berpaling kepada Tuhan Yesus, maka hidup yang lama kita berlalu dan yang baru sudah datang. Ada sebuah perubahan yang konkret di dalamnya. Di dalam kasih yang agung itu, Allah menunjukkan bahwa kita semua berharga di matanya. Oleh kasih Allah yang agung itu, Ia mengulurkan tangannya, memberkati, menolong, menguatkan kita. Dan karena itu, oleh kasih Allah yang agung itu,
kita pun juga harus dapat mengulurkan tangan, membantu orang lain, bersekutu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, membawa kabar baik pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam kasih Allah yang agung tersebut, kita harus dapat membangun hidup dan persekutuan dengan orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang agung, yang besar dalam hidup kami. Seringkali oleh kehidupan kami membuat kami lupa, tidak menyadari kasih Allah yang besar dalam hidup kami. Tapi pagi ini Tuhan mengingatkan kami atas kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Tuhan meneguhkan kami bahwa Tuhan tetap dan terus mengasihi setiap kami. Tolong kami mengawali pagi ini, kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.